Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Miss Hmm. Salsa. Halo Kenji, selamat pagi. Selamat pagi. Yang kenceng suaranya. Ini ya, biar Miss kedengaran. Yang kenceng. Gimana? Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini, Kenji? Jadi, jadi mau pakai ini? Hah? Nah, Udah siap buat belajar hari ini? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Miss mau tanya mengenai perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Oke, udah siap? Oke, udah siap, kita mulai ya. 3 dikali 6, 18, oke, 2 dikali 8, 8, 14, berapa? 2 dikali 8? 16, Ini betul, 16. 16 ditambah sama 8, berapa? Udah ditambah 8. 24, Oke, betul, 24. Sekarang 24 dibagi sama 2. 12, Oke, betul, 12 dikali 4. Dikali 4, berapa? 48, Oke, betul. 48 ditambah sama 25. 23, 73. Oke, betul, 73. Sekarang 73 dikali 3. 219, Betul, 219 dikurang sama 160.
49. Kurang tepat, 219 dikurang 160. Bukan 49, tapi berapa tuh? Coba hati-hati. 9-nya udah benar, tapi yang sebelahnya belum benar. Sembilan. 59. Oke, sekarang 59 ditambah sama 7. Enam puluh enam. Oke, betul 66. Nah, sekarang Miss mau tanya perkalian, tapi jawabnya cepat ya. Jadi kita tektok. Oke, 2 dikali 3 berapa? 36. Oke, 6 dikali 8 Delapan. berapa? 6 dikali 8? Dikali 8. 48. Oke, 7 dikali 6? Dikali 6. 42. Oke, 8 dikali 9. 8 kali 9 dengan 72. Terus 72. Sekarang 4 dikali 3. 4 dikali 3. Ayo, 4 dikali 3. 12. Oke, 3 dikali 3? 9. 4 dikali 4? 16. Ya, 5 dikali 5? 25. Oke, 2 dikali sama 9. 18. Oke, 7 dikali sama 2. Yang kedua. 14. Oke, 6 dikali sama 6. 36. Oke, kalau 7 dikali 7? Oke, kalau misalkan 8 dikali 8 itu berapa ya? 4. 60. Oke, nanti harus lebih cepat lagi ya. Kenapa Miss tanya mengenai perkalian, penjumlahan, pengurangan? Karena agar Kenji terbiasa gitu ya sama matematika. Karena nanti kalau misalkan kita masuk ke materi, itu kita nggak akan jauh dari 4 operasi itu. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, sama pengurangan. Maka dari itu, sebelum masuk ke materi, Miss pasti tanya mengenai itu. Supaya Kenji terbiasa dan tidak kaget terhadap angka-angka. Karena kan kalau ulangan biasanya suka ini ya, suka kaget, suka ngeblank, suka kayak gitu. Suka deg-degan, jadi angka-angka tuh suka hilang gitu kalau misalkan masuk ke ulangan. Nah, maka dari itu harus dilatih dengan cara seperti itu. Kayak ditanya tentang perkalian, pembagian, pengurangan, gitu. Supaya terbiasa dan tidak kaget. Nah, sekarang, kan udah pernah belajar mengenai ini ya, pecahan di kelas. Udah belajar pecahan? Nah, Ya. Miss pengen tahu dan kita sekarang belajar lagi mengenai pecahan. Miss pengen ngecek nih, apakah Kenji masih ingat dengan materi itu atau
Ada yang apakah sudah muncul? Tahu? Udah. Oke. Nah, kenapa nih kita tuh harus belajar mengenai pecahan? Karena pecahan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti contohnya membagi kue, belanja hemat, mengatur waktu, sama memasak. Kalau membagi kue apa hubungannya? Nah, kan kue tuh contohnya ada kue ulang tahun kan gede ya. Gak mungkin kan kita makan sendirian sampai habis. Pasti kita bagi-bagi kan. Mau ke itu ke bunda, ke ayah, ke adik, atau ke kakak, atau juga ke teman. Jadi cara membagi kuenya itu kan kita harus sama rata. Nah, biasanya itu juga termasuk ke dalam pecahan. Karena kita membaginya secara rata. Kemudian belanja hemat. Nah, belanja hemat itu pecahan apa hubungannya? Nah, itu tuh masuk ke hitungan diskon. Nah, biasanya Kenji suka ikut kan ya sama Bunda belanja. Itu biasanya sering menemukan diskon-diskon. Nah, diskon-diskon itu udah juga masuk ke dalam pecahan. Ada juga untuk mengatur waktu, kayak setengah jam, seperempat jam, atau 3 jam setengah. Kemudian ada juga memasak. Nah, hubungan sama memasak apa nih? Nah, biasanya kalau memasak tuh ada resep ya. Resepnya itu misal resep membuat kue ulang tahun, yaitu campurkan gula pasir setengah. Nah, setengah itu masuknya pecah. Oke, masih ingat kalau setengah cara penulisannya kayak gimana? Gimana cara penulisan setengah? Coba disebutin. Kalau mau digambarin juga boleh dicoret di sini. Mana nih? Gimana? Kok nggak muncul di Miss? Oke, betul. Cara bacanya gimana nih? Coba cara baca setengah yang ini gimana? Selain setengah. Masih ingat nggak dalam pecahan? Cara bacanya gimana? 1/2. Betul, 1/2. Yang atasnya itu disebut sebagai apa? Terusnya di nyebut Bukan. Atasnya disebut sebagai apa? bilang Betul, pembilang. Kan 1/2. Nah, atasnya itu kita sebut sebagai pembilang. Dan yang bawahnya kita sebut sebagai apa namanya kalau yang bawah? nyebut Betul, sebagai nyebut penyebut. Nah, kalau misalkan ada angka seperti ini cara bacanya gimana ya? 3/4. Oke, 3/4. Boleh sama Kenji dijabarin yang mana yang sebagai pembilang dan yang mana sebagai penyebut. Oke, ya kalau lebih cepat. Jangan ditulis, kamu sebutin aja. Cepat. Ya, disebutin aja. Pembilang, Tiganya sebagai pembilang dan empatnya sebagai menyebut. oke. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Oke. Nah, sekarang ada yang namanya itu penyederhanaan pecahan. Masih ingat menyederhanakan pecahan? Contohnya itu ada 2/4.
Ini tuh bisa disederhanakan. Tahu seperti apa? Sederhana dari 2/4 berapa? Coba disebutin. Berapa bentuk sederhana 2/4? 4/8. Bukan, ini sederhananya. Bukan bilangan yang sama, tapi bentuk sederhana dari 2/4. Artinya, kedua bilangan tersebut dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dibagi dengan angka yang sama, dan penyebut juga dibagi angka yang sama. Jadi, kedua bilangan ini bisa dibagi sama angka berapa ya? Ini 2/4. Kedua bilangan ini bisa dibagi sama angka berapa? Ayo, bisa tahu nggak? 2/4 bisa dibagi sama angka berapa? Kenji tahu nggak? 2 sama 4 nih sama-sama bisa dibagi sama angka berapa coba? Kalau nggak tahu, Miss kasih tahu ya. Nah, bentuk penyederhanaan aljabar itu, yaitu kan kedua bilangan nih, kedua angkanya itu bisa dibagi angka yang sama. Artinya, 2 itu bisa dibagi sama 2. Dan ternyata 4 juga bisa dibagi sama 2. 2 dibagi 2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 2 dibagi 2? 2 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2 dibagi 2. Angka yang sama dibagi sama angka yang sama itu hasilnya 1. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Oke? Angka yang sama dibagi dengan angka yang sama itu hasilnya 1. Nah, sekarang 4 dibagi 2 berapa? 2. 2. Jadi bentuk sederhana dari 2/4 yaitu jawabannya ini 1/2. Cara menyederhanakannya seperti apa? Yaitu dengan cara membagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Jika pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, contoh lagi nih. 3/6. Kira-kira bentuk sederhananya berapa ya? Kedua angka harus dibagi sama angka yang sama. Jadi 3 itu bisa dibagi sama berapa, dan 6 itu bisa dibagi sama berapa. Yang angkanya itu sama. 3. Oke, kita bagi 3. Berarti 3 dibagi 3 sama 6 dibagi 3. Oke, jadi jawabannya berapa nih? 1/, boleh lebih kencang lagi? 2. Oke, 1/2. Kayak gini ya. Bisa dipahami, aman? Coba lagi deh. 4/12. Ini bentuk sederhananya berapa? 2 per, gimana bentuk sederhananya? Kedua angka ini dibagi sama angka berapa? Agak kencengan ya. Dibagi angka 2.
Oke, kita bagi sama angka 2. Jadi 4 dibagi 2 sama 12 dibagi 2. Jadi jawabannya berapa? 2/6. Oke, 2 per 6. Nah, kira-kira 2 per 6 ini udah bentuk paling sederhana atau masih bisa disederhanain lagi? Masih bisa. Oke, kalau masih bisa berarti kedua angka dibagi sama angka berapa? Dibagi angka 2 lagi. Oke, dibagi sama angka 2, kita langsung saja tulis. Berarti berapa nih jawabannya? 2 dibagi 2 sama 6 dibagi 2. 1 per 3. Oke, 1 per 3. Tiganya sebagai apa tuh? 3 yang ini disebutnya sebagai apa? Menyebut Oke, betul. Kalau satunya sebagai pembilang. sekarang ada lagi nih 5 per 10. Oke, langsung bentuk sederhananya berapa tuh? Pak, dibagi sama angka berapa? 5. Oke, 5 bisa dibagi sama 2. Udah. Oke, berarti ini kedua angka bisa dibagi sama angka berapa tuh? Pak, Oke, dibagi sama angka 5. Jadi jawabannya berapa nih? Bentuk sederhana dari 5 per 10. Pak. 1/2. 1 per. Oke, betul. 1/2. Oke, bisa dipahami bentuk penyederhanaan? Bisa. Nah, kalau udah bisa bentuk penyederhanaan pecahan, sekarang ada yang namanya itu pecahan campuran. Ya, pasti ingat ada yang namanya pecahan campuran. Yang kayak gini penulisannya 1/2. Oke. Nah, cara menyederhanakan bentuk pecahannya ini yang pertama, Kenji bisa lakuin 2 dikali sama 1, kemudian ditambah 1. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Ya, ditambah 1, 3. jadi jawabannya ini 3/2. Oke, kayak gitu ya. Contoh lagi, 2 3/4. Nah, kira-kira ini bentuk sederhananya gimana? Yang pertama harus apa dulu nih? Harus diapain dulu? Kedua. Oke, 4 dikali 2 berapa? 8. Ya, terus setelah itu, Ditambah 3. oke, ditambah 3. Jadi hasilnya berapa? 11/4. 11/4. Oke, kalau ada lagi nih. Nah, ini bentuk sederhananya berapa nih? Lima per 2. Berapa? Boleh agak kencengan ya.
Berapa nih jawabannya? Yang pertama, yaitu harus gimana dulu? Dikali 3, Betul, 2 dikali 3 berapa? 6. 6. Setelah itu, setelah dikali, ke atasnya gimana? Oke, ditambah. Berarti 6 ditambah 5 berapa? 2 11 per 3. Oke, aman? Bisa dipahami? bisa Oke, lagi deh. 4 1 per 5. Coba langsung, ini berapa nih? 21/5. Oke, betul. 21 per 5. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Oke. Nah, ada juga, selain kan tadi kita udah belajar tentang pecahan biasa, udah juga belajar tentang pecahan campuran. Nah, ada juga nih pecahan desimal atau yang ada koma-komanya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan yang ada koma-komanya, biasanya itu menggunakan koma atau titik ya di sini ya. Tahu nggak ini cara bacanya gimana? Mau Gimana? Coba yang ini. 0,75. Ya, 0,75. Kalau 0,75 itu kalau dalam bentuk pecahan, Kenji tahu nggak berapa? 0,75. Atau enggak ini 0,5 dulu deh. 0,5 ke dalam bentuk pecahan. Kira-kira berapa per berapa nih? eh, 5 per 5 per berapa? Nih dilihat ya. Dari komanya nih, dilihat dari komanya ini setelah koma itu hanya ada satu angka. Kalau hanya ada satu angka, dia artinya 5 per 10. 5 per 10. Kenapa ini 5 per 10? Karena pecahan itu atau per yang ini nih, per yang ini artinya dia tuh membagi. Kalau misalkan dimasukin ke pembagian, ya kayak gini. Di sekolah kayak gini kan pembagiannya, bentuk pembagiannya ya, kan 5 dibagi 10 tuh gak bisa ya. Dia tuh harus ada 0. Berarti di sini 0. Berarti 50 dibagi 10 itu 5. Nah, jadi pecahan itu artinya pembagi. Tapi dia dibentuknya ke bawah. Nah, di sini ada setelah koma. Setelah koma tuh hanya ada satu angka. Berarti dia tuh pernya atau pembaginya itu 10. Kalau ada 0,7 berarti ke dalam bentuk pecahan 7,10. 7 per 10. 10. Nah, jadi patokannya itu setelah koma ya. Dilihat setelah koma, apakah itu satu angka atau dua angka atau tiga angka. Nah, kalau dua angka berarti dia per berapa? Bawahnya. Penyebutnya per berapa? Kalau misalkan setelah koma itu ada dua angka, 0,75. Nih, setelah koma ada dua angka, berarti di sininya per berapa pembaginya itu? 75 per 100. 75 per 100. Jadi patokannya dilihat dari setelah koma ya. Setelah koma itu berapa angka? Kalau satu angka berarti dia pembaginya atau pernya itu per 10. Kalau dua angka itu per 100. Oke, bisa dipahami?
Bisa. Aman ya. Nah, kalau aman, nah, Kenji boleh mengerjakan soalnya ini. Tiga soal terlebih dahulu. Kalau ada yang kesulitan, tolong langsung bilang aja ya. Dia nggak paham, tapi tanya terusnya ya. Dan kamu tadi minta diulangi, nah, terusnya ya. Oke. 2/4. Oke, 2/4. 2/4 bisa disederhanain lagi nggak? Miss bantu ya, 2/4. Bisa disederhanain lagi nggak? Atau udah mentok di 2/4? Ya bisa. Bisa. Oke, jadi berapa? Satu, eh, Oke, betul. Keren. Nomor satu, betul. Sekarang lanjut nih ke nomor dua. Sederhanakan pecahan 6/9. Dua per 3. Oke, kenapa jawabannya 2/3? Coba alasannya kenapa jawabannya 2/3 nih? Karena, karena apa? Karena, kenapa nih jawabannya? karena 9 bisa dibagi 3. Karena 6 dan 9, kedua-duanya bisa dibagi sama apa? Oke, nomor 2 betul. Sekarang nomor 3. Oke, jawabannya 2/3. Nah, sekarang kenapa nih 2/3 lagi? Hmm, 14, dua-duanya bisa dibagi 5. Oke, betul. Kedua angka bisa dibagi. Oke, 3 nomor aman, betul semua ya. Kita lihat di nomor selanjutnya. Nah, boleh ya. Ini tuh sebenarnya penulisan duanya itu sejajar sama per ya.
dengan selanjutnya sejajar sama per. Nah, gitu. Oke, jawabannya betul nih, 5/2. Coba, kenapa jawabannya jadi 5/2? Kasih alasan. Karena boleh lebih kencang ya, kurang kedengeran. Karena Karena gimana cara mengerjakannya agar jumlahnya itu 5/2 hasilnya. dari dua 2 dikali 2-nya berapa? 4. 4. Terus setelah itu, setelah ketemu 4, tambah satu. oke, 4 tambah 1, itu jawabannya ini. Oke, nomor 4 juga betul. Sekarang yang nomor 5 nih, sederhanain lagi. 12/18. 12/18. Empat per 6. Oke, sekarang dilihat lagi. 4/6 itu bisa disederhanain lagi atau enggak? Bisa Oke, kalau bisa berarti dibagi sama angka berapa? dibagi sama angka dua. Oke, dibagi sama angka 2. Jadi jawabannya 2/3. Oke, nomor 5 juga betul. Aman? Cuman Oke. Nah, sekarang misal nih ada soalnya itu kebalikannya. Kan yang atas tuh pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang ada yang namanya dari pecahan campuran, dari campuran, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya itu misal 9/2. Nah, 9/2 itu kita ke dalam bentuk pecahan campuran. Kan ini asalnya pecahan biasa ya, 9/2. Kita ubah nih ke dalam bentuk pecahan campuran. Artinya kita bagi dua dulu nih. 9 dibagi 2 itu berapa? 9 dibagi 2. Yang mendekati itu berapa? 9 dibagi 2 kan gak bisa ya. Yang mendekati deh, 8 dibagi 2. Bisa nggak? bisa Berapa? 4. 4 kali 2 itu 8. Nah, sisa 1 nih. Nah, sisa 1 yang ini kita taruh di atas sini. Terus 2-nya di sini dan 1-nya di sini. Oke, bisa dipahami? Mau dijelasin ulang? Ini kan ada 9/2. Disuruhnya itu pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Artinya kita bagi dulu nih. 9 dibagi sama 2. Lalu nanti sisanya kita taruh sebagai pembilang.
9 dibagi 2 itu nggak bisa. Tapi ada angka yang mendekati yang bisa dibagi sama 2, yaitu angka 8. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 4 dikali 2 itu 8, dan sisanya ini 1. Berarti kita masukin, karena ini ada sisa, sisanya itu kita taruh sebagai pembilang nih di atas. Nah, duanya itu tetap sebagai penyebut. Nah, yang pengkalinya ini 4. Jadi kayak gitu nih. Oke, bisa dipahami nggak? Ya, Kalau bisa, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini 5 nomor udah betul ya. Lihat, sekarang yang nomor ini. Nah, Anda nemu soal di sini tuh. Pecahan biasa menjadi pecahan campur. Ke sini yang nomor 6 dulu ya. Oke, betul. Jawabannya 3/4. Kenapa nih bisa 3/4? dan 24 bisa dibagikan dengan 6. Oke, betul. Kedua bilangan bisa dibagi sama 6. Oke, sekarang yang nomor 7. Kira-kira bisa nggak yang nomor 7? Coba dicoba dulu. Kalau misalkan nggak paham, belum paham, nanti kita bahas bareng-bareng. Dicoba dulu dengan cara yang tadi ya. Dibagi dulu, terus nanti sisanya dia taruh sebagai pembilang. Oke, bisa nggak? 7 dibagi, 7 dibagi 4 nih. 7 dibagi 4. Satu, dua. Oke, betul. Karena di sini 7 dibagi 4 tuh yang mendekati hanya 4 ya. 4 dibagi 4 satu, 1 dikali 4 4, dan dia memiliki sisa 3. Oke, betul. Jadi sisanya ini kita tulis sebagai pembilang yang ada di sebelah. Oke, aman ya. Ini udah 7 nomor betul. Sekarang coba nih. Dicoba yang soal cerita. Bacanya pelan-pelan ya. Kira-kira Kenji bisa mengerjakannya?
Nah, di sini tuh Andi membagi 12 permen kepada temannya secara rata. Yang jadi pertanyaannya, berapa pecahan permen yang didapat setiap teman? Oke, karena Andi itu punya 12 permen dan Andi punya 3 teman. Artinya 12 terlebih dahulu dibagi sama 3, yaitu teman-temannya mendapatkan 4 permen. Jadi masing-masing dapat 4 permen nih. Udah kepegang 4 permen. Tapi yang jadi pertanyaannya, berapa pecahannya? Kalau yang ditanyanya pecahan, itu artinya hasil baginya atau masing-masing permen per jumlah permen. Hasil bagi permen per jumlah permen. 4 per 12. Hmm. 4 per 12. Nah, sekarang 4 per 12 ini bisa disederhanakan. Bisa jadi berapa? Oke, 2 per 6. Bisa disederhanain atau tidak? Bisa. Oke, masih bisa berarti 1 per 3. Oke, betul. Kalau misalkan nih soalnya itu diganti. Ada 16 permen. 16 permen dibagi ke 3 temannya secara rata. Kira-kira bentuk pecahannya jadi seperti apa? Ada 16 permen nih. Dibagi kepada teman-temannya, ada 3 temannya secara rata. Bisa nggak kalau 16 dibagi 3? Nggak bisa. Oke, kita ganti deh. 21. Kalau misalkan di sini jadi 21 permennya dibagi kepada 3 temannya, bentuk pecahannya jadi seperti apa? Tujuh ke 2. Oke, 7 per 21. Apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa. Nggak bisa, 7 per 21. Eh, bisa nih. Oke, bisa. Kalau bisa berarti kedua angka tersebut bisa dibagi sama angka berapa? 1 per 3. Oke, Tiga. betul. Berarti Kenji udah paham ya, udah bisa. Oke nih, 8 nomor udah bisa dikerjakan dengan baik. Kita lanjut, 2 soal lagi ya. Nah, ini boleh dibaca terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu. Oke, bisa nggak dikerjain yang nomor 9? Kira-kira gimana nih cara mengerjakannya?
Kita baca pelan-pelan ya. Kalau misalkan Kenji menemukan soal cerita, baik di ulangan ataupun ketika Kenji mengikuti Olimpiade, itu tipsnya, tips and tricksnya, baca pelan-pelan terlebih dahulu. Harus hati-hati. Ini kan bisa dipotong 8 bagian. 8 bagian ya, ingat. Pizzanya itu dipotong 8 bagian. Kemudian Siti makan hanya 6 bagian. Tuliskan pecahan yang menunjukkan bagian pizza yang dimakan Siti dalam bentuk paling sederhana. Berarti di sini hanya yang dimakan Siti aja nih. Dari 8 bagian, yang dimakan Siti itu 6 bagian. Kalau misalkan ke dalam bentuk pecahan, itu artinya 6 per 8. 6-nya itu yang Siti makan, dan 8-nya itu seluruh bagian potongan pizza. Oke, jadi penulisannya kayak gini, 6 per 8. 6-nya itu yang Siti makan, dan 8-nya itu seluruh bagian potongan pizza. Oke, bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti kalau misalkan pertanyaannya itu bagian potongan pizza yang gak dimakan Siti dalam bentuk pecahan, berarti berapa bagian? Kan yang dimakan Siti ada 6 bagian nih. Kalau misalkan yang gak dimakan sama Siti, berapa bagian? Kan ada 8 potongan nih yang dimakan sama Siti, hanya 6 bagian saja, 6 potongan. Berarti sisanya berapa? Ya, dua. Sisanya 2. Kalau dalam bentuk pecahan, sisa yang gak dimakannya berarti ke dalam bentuk pecahan. Kan tadi sisanya itu 2 nih. Berarti kalau di ke dalam bentuk pecahan, jadinya gimana penulisannya? 2 per, oke betul, 2 per 8. 2 per 8 bisa disederhanain nggak? Bisa. Oke, berapa? Satu per berapa? Oke, betul, 1/4. Jadi hanya 1/4 saja yang nggak dimakan sama Siti. Sedangkan yang dimakan sama Siti itu 6/8. Oke, 6/8 bisa disederhanain kan nih? Yang ini, 6/8. Bisa. Oke, boleh. Kalau disederhanain, berarti hasilnya berapa? 3/4. Oke, bisa dipahami, aman? Oke nih, satu soal lagi. Berarti yang ini udah benar ya. Ini sudah. Kekecilan ya tulisannya. Kalian. Nah, yang nomor 10 ini, soalnya itu katanya Vina membeli 1/1/2. Udah kelihatan? Nah, udah kelihatan. Nah, ini penulisan satunya seharusnya ini sejajar dengan pernya.
Nah, selanjutnya kayak 1/1/2. Kalau ke dalam bentuk pecahan sederhana, berapa? 1, Tiga 3, per 3 per, dua. 3 Yang per. kencang apa? Dua. Oke, betul. 3/2. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Katanya tuh 3/2 kilogram apel ini, dia membagi apel tersebut sama rata kepada 3 temannya. Artinya kalau sama rata, dia di gimana? Dikali atau dibagi? Kalau membagi apel tersebut sama rata, kira-kira menurut Kenji ini tuh dikali atau dibagi ya? Kali Kalau membagi apel, berarti dia artinya membagi. bagi. Betul, membagi. Jadi di sini tuh 3/2 dibagi sama 3. Dibagi sama 3. Bisa dipahami? 3/2 dibagi sama 3. Dibagi sama 3. Nah, ini artinya 3/2 dikali 1/3. Karena kan di sini tuh dibagi ya. 3/2 dibagi 3. Artinya 3/2 dikali 1/3. Karena ini dibagi 3, dia diubah jadinya dikali 1/3. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Kalau Dede nggak Kan ngerti, ya. Bisa. Kalau Dede nggak ngerti, yang di sini bisa tuh kan dipahami. 3/2 dibagi 3. Itu sama aja kayak 3/2 dikali 1/3. Karena dalam pecahan tuh tidak bisa langsung dibagi. Dia tuh harus dikali. Jadinya kalau dikali dia berubah jadi 1/3. Posisi tiganya ada di bagian penyebut. Nah, setelah itu, kalau misalkan menemukan yang seperti ini, Kenji tinggal kaliin aja. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Oke, 3 dikali 1 berapa? Ya, 3. Sekarang 2 dikali sama 3, ya, kan? jadinya 3/6. 3/6, apakah bisa disederhanain? Bisa. Jadi berapa? 1/3, Eh, yakin? Tidak. Oke, 1/2. Karena kedua angka dibagi sama angka berapa? Tiga. Kedua angka dibagi sama angka 3. Oke, dari 10 soal ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah paham? Aman? Aman nggak? Tanya enggak. Aman, tidak ada yang mau ditanya dulu nggak? Kenji, ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini telah selesai. Kita udah bahas mengenai pecahan, tapi itu baru pecahan yang dasar. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas penjumlahan, pengurangan pecahan, kemudian perkalian dan pembagian pecahan. Jadi Miss eh,
pelan-pelan aja ya dari yang asalnya penyederhanaan pecahan, kemudian operasi pecahannya. Biar tidak lupa. Kalau misalkan disekaligusin itu biasanya suka kelewat ya, suka sering lupa cara-cara. Oke, terima kasih Kenji udah hadir di pertemuan kali ini. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Halo Miss, Miss mau tanya, halo? Ya, gimana Bunda? Kalau tadi kan kalau mau yang tadi dipelajarin dokumentasinya ada nggak di aplikasinya, di webnya, pelajaran Kalau yang tadi, materinya, kalau kalau mau dokumen diulang? kalau dokumentasinya tidak ada, kalau misalkan Bunda mau recordnya, itu nanti saya kirimkan. Jadi ada link YouTube-nya gitu. Oh nggak, kalau materinya ada di itunya nggak, di webnya nggak? Kalau materinya nggak ada Bunda, nanti saya kirimkan di Kak Kenji butuh. Oh iya, soalnya saya buat evaluasi aja kayaknya nanti lemahnya di mana. Oke, siap. Iya, Oke, makasih ya Miss. oke, terima kasih. Terima kasih juga Kenji. Sampai jumpa di Materinya pertemuan. aja materi aja Miss. Oke, siap. Materinya nanti saya Ya, kirimkan. materi aja yang di ya. Ah, ya oke, makasih ya Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.